Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya rekan-rekan. Insya Allah hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tak kurang satu apapun. Amin. Amin. Nah, dalam video kali ini saya ditemani langsung oleh saudara siapa? Une. Saudara Une, di mana saudara Une ini merupakan warga desa Sukamakmur, Kecamatan Bulangulu. Kecamatan Bulangulu, Kabupaten Bone Bolango. Provinsi Gorontalo. Mantap. Nah, saudara Une ini merupakan warga desa Sukamakmur, Kecamatan Bulangulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, di mana beliau ini saat itu katanya sesuai dengan informasi pernah melakukan atau pernah menangkap suku Polahi yang berada di Provinsi Gorontalo ini. Dan untuk lebih jelasnya kita langsung menanyakan kepada yang bersangkutan kapan pada saat beliau melakukan atau menangkap suku Polahi tersebut dan bagaimana cara beliau sehingga bisa menangkap suku Polahi itu. Sementara suku Polahi itu setahu saya merupakan suku pelarian ya. Suku pelarian itu kawan ya? Ya. Nah, suku pelarian pada saat zaman Permesta ya? Permesta jo. Zaman Permesta, sehingga dengan adanya pada saat masa penjajahan kemarin itu suku Polahi ini sempat lari ke hutan dan tidak mau kembali lagi ke kampung ya? Tidak mau kembali ke kampung lagi dorang ya? Ya. Jadi kira-kira langsung saja Kak Une, bagaimana kapan itu Kak Une dapat tangkap Polahi itu? 2009 99 kok. 99 ya, tahun 99 ya. Karena dia meninggal 2001. Oh, so meninggal itu Polahi yang Kak Une dapat tangkap itu. Dia meninggal 2001 ya? Berarti sudah lama. Ya. Sementara ini sudah tahun 2022. Ya. Iya, berarti 99 Kak Une dapat tangkap Polahi itu ya? Ya. Baru bagaimana itu sampai Kak Une dapat tangkap itu Polahi itu? Karena waktu dulu itu kemudian orang punya pencarian yang di Bulangulu sekarang. Iya. Dari 92 itu saya punya usaha itu cuman di rotan terus. Oh, jaga ambil rotan di hutan. Ya. Baru begitu orang jaga ambil rotan ini ada orang belum tahu yang mana ini Polahi ini jaga ambil makanan di kampung pada saat itu. Oh, tapi so tahu ada suku Polahi ini di gunung ini. Tapi kalau pertama ini belum orang tahu yang mana ada Polahi di gunung ini. Oh. Nanti orang cari-cari informasi. Siapa yang nakal-nakal di situ kan tidak ada yang mengaku. Yang bawa ambil ini barang makanan, beda sekalian dengan pokoknya sembarangan orang teh makanan itu tetap orang ambil yang di kampung. Begitu sampai taman ambil rotan di hutan ini, dorang dapat sebuah pondok. Baru dorang dapat lihat kamari yang mana ada dua orang cuman perempuan dua-dua. Dorang langsung turun kamari di kampung. Iya, teman siapa itu? Siapa temannya itu? Nama dari teman itu siapa? Saya sudah lupa karena berapa puluh tahun. Cuman begitu lupa itu namanya itu ya. Baru begitu saya dapat informasi, langsung balapor sama kepala desa. Waktu itu saya masih di Desa Longalo, Kecamatan Tapa. Oh, masih di Desa Longalo. Iya. Saat ini sudah ada pemekaran kan? Iya. Sudah jadi Kecamatan Bulango Utara kan, Desa Longalo itu kan? Iya, kemudian betul. Waktu lalu 99 itu belum ada pemekaran ya, masih ada. Kecamatan Tapa ini Longalo. Iya. Baru begitu orang ada lapor kamari di kantor desa. Rencana nanti besoknya itu rame-rame dengan anggota mau cari siapa yang pelaku jaga nakal-nakal jaga pancuri yang barang yang ada di kampung ini. Baru serta besok ke sana orang kira-kira 10 orang lebih. Orang langsung cari itu pondok yang taman ada dapat kemarin itu. Begitu orang sampai ke sana itu di pondok,
kurang pondok yang ada itu mereka sudah tidak ada di situ, Komandan. Oh, ini 2 orang perempuan ini yang diindikasikan sebagai polahi ini sudah tidak ada lagi di situ ya? Iya. Nah, baru? Kemudian sampai teman-teman lain itu kan langsung pulang. Kurang saya dengan teman saya yang nama Tegama itu yang bertahan cari siapa sebenarnya yang punya pondok itu. Kira-kira perjalanan 1 jam begitu langsung saya dapat dengar orang yang cerita. Oh, tunggu dulu, potong cerita dulu. Itu jarak itu pondok itu yang ada di hutan itu dengan kampung itu boleh berapa kilo? Kalau itu kan memang jauh. Jauh Iya, jauh. Kalau boleh 10-an kilo ada. Perhitungan kalau berjalan kaki dia jam-jam 7 mungkin nanti jam 11, jam 12 mau sampai di... Berangkat jam 7 pagi. Kira-kira setengah hari sampai pada... Setengah hari sudah sampai di pondok itu yang ini itu. Iya. Oh, jauh sekali. Jauh sekali karena di hutan. Di tengah hutan ya. Iya. Baru? Begitu sampai di orang begitu saya yang Tegama yang dapat dengar suara, saya langsung bilang pertama satu ini, mungkin dorang ini. Begitu saya buka suara, dorang ini langsung berdiri, lari. Baru saya buka suara ini ada bilang bagaimana? Ada bilang saya ada bilang Pak Tegama itu, Gama, napa mungkin dorang ini? Baru? Begitu dorang dapat dengar sampai suara, dorang ini langsung lari. Baru saya bilang perempuan ini? Perempuan dua-dua. Baru saya pe taman Tegama ini saya suruh basusul pak teman-teman lain ini yang tadi tuh. Orang kan langsung pulang waktu sampai ke sana itu di pondok tidak ada. Begitu dia sepulang kamar dengan teman-teman ini Tegama, saya sementara baku ambil dengan Maliama ini. Oh, dia dengan tangan. Baku ambil mulu atau tangan ada bakalai dengan Oh, bakalai. Ya. Berarti ada bakalai ini dengan Timariama. Siapa dia nama? Maliama. Maliama, tidak pakai R. Maliama ya? Iya, Maliama. Berarti ada bakalai saat itu tikaune dengan polahi ini. Iya. Baru begitu dorang sampai kamar kan tidak mungkin takut atau bagaimana, dorang tidak berapat sementara saya bakalai dengan tim Maliama ini. Bakalai ini bakalai pakai tangan atau pakai peda? Ada peda? Ada peda. Saya ada peda, dia juga ada peda. Tapi ada bacabu dua-dua? Ada bacabu dua-dua. Tapi ini peda sementara saya punya seciri, saya tidak tahu kalau seciri di mana, dia punya juga seciri, dia tidak tahu kalau seciri di mana karena orang kan seciri bakalai dengan iya. Oh, berarti tidak sempat dapat bacabu. Sempat kemudian. Sempat baku bagi, tapi baku bagi dengan ini peda ini. Iya. Tapi ciri dua-dua peda. Ciri dua-dua. Oh. Baru nanti sobat. Tidak ada yang luka-luka pada saat itu. Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Berarti ada kabel kalau begini. Bukan kabel, memang begitu sama ini kalau memang Tuhan bilang begitu, mungkin begitu. Iya. Baru begitu orang punya peda tidak ada dua-dua, kurang baku bagi dengan pelungku. Dengan tim Maliama ini. Baru ini yang satu saya sempat dapat lihat kalau dia ini lari ke arah mana. Oh, yang DP taman ini yang satu perempuan ini tidak membantu juga bakalai. Tidak membantu. Langsung lari. Langsung lari. Oh, langsung lari ya. Iya. Jadi dia kasih biar tika une dengan ini polahi Timaliama ini baku bage. Baku bage dengan peda bahkan sampai dengan pelungku juga. Baru nanti kira-kira 1 jam lebih atau 2 jam begitu mungkin dia saya juga lala. Begitu dia ciri di bawah, dia langsung panggil papa pas saya. Oh, sementara baku ambil ini sampai bakalai ini kemudian tidak ada yang buka suara satu-satu, saya tidak bersuara, dia juga tidak bersuara. Iya. Baru dia coba panggil kamari papa, saya langsung tanya, dia langsung panggil papa tika une. Saya tanya, tingoli polahi, tingoli taulu tonu, saya ada pakai bahasa Gorontalo. Berarti ada tanya, dia orang mana? Dia orang mana? Baru dia bilang, wah polahi papa. Kan ini polahi ini tidak tahu bahasa Indonesia. Dia bilang, wah polahi papa. Dia bilang, bahasa Gorontalo ini? Iya, kita polahi dia bilang. Kita polahi. Baru saya langsung suruh duduk ini di Maliama, saya panggil cerita. Baru muncul kemarin sampai teman-teman. Sampai teman-teman ada muncul kamar ini mau pukul dia karena orang pesakit hati, orang tidak tahu yang mana ini polahi.
Sementara kan beberapa minggu lalu ini kan jaga hilang dorong baru. Iya. Baru. Baru saya yang babila pati Maliama ini. Oh, tipe yang halang. Saya yang batahan pada orang bapukul. Saya bilang, jangan. Lebih baik orang mau bawa di kampung. Baru. Tipe sampaikan dorang itu dia itu polahi. Iya, karena dia mengaku polahi. Oh, baru. Sementara DP badan juga kan tidak pakai baju. Oh, tidak pakai baju dia itu saat itu. Cuman pakai apa? Cuman kalau DP bahasa itu pedito. Pedito itu apa? Seperti apa? Kalau Itu? pedito itu saya tahu cuman daun oka pembungkus gula merah. Cuman daun oka yang pembungkus gula merah itu. Iya. Baru DP buah dada dengan DP kemaluan itu dia pele dengan itu. Kalau buah dada tidak terpele dengan apa-apa, cuman DP kemaluan itu kemudian. Oh, buah dada tidak ada ya? Tidak ada. Cuman kemaluan itu yang terpele dengan apa? Woka itu pembungkus. Daun woka itu. Iya. Baru dari situ saya ada paksa mau turun di kampung. Tapi ini tim Maliama ada bakas kamari alasan dia tidak mau pergi di kampung karena dari DP opa ini takut dengan orang kampung karena dia memang sudah lahir di hutan tapi DP sejarah pada DP opa kamari. Dorang bilang orang sampai jadi orang hutan ini lantaran takut kamar dari kampung pada waktu dulu zaman dulu kamari permesta itu ya. Baru saya bilang ke sana kalau memang tim Maliama ini tidak mau turun. Iya. Jadi saya tim Maliama musuh sementara. Baru dia babu ke kamar suara kalau memang tipe apa jamin. Begitu mau sampai ke sana di kampung tidak ada yang bapukul saya mau ikut dengan tipe apa. Saya bilang saya jamin. Dari situ saya panggil kamari di Longalo. Oh, panggil di Longalo sini. Dia mau? Iya. Yang penting saya membela pada dia kalau ada yang orang bapukul pada dia di Longalo. Baru langsung saya bawa kamari pati almarhum kepala desa itu hari mas almarhum Non Hasan. Begitu saya sampai kamar di kantor desa, saya serahkan pati kepala desa. Nanti kepala desa ada telepon anggota di Polsek Mas Kecamatan Tapa itu. Oh, masih anggota Polsek Tapa. Iya. Baru. Begitu dia pati ayah ini. Saya cuma 3 hari atau 4 hari begitu dengan dia, saya langsung pulang mau ada batipar karena sampai kerjaan waktu itu kalau bukan batipar ambil rotan. Oh, berarti ada pulang batipar ini. Iya. Batipar ini ada ambil gula aren ya? Iya. DP air nira ya, air nira itu ya. Baru. Begitu saya ada tinggal ke sana pati ayah ini, ayah ada kasih kobong ini ti Maliama ini. Oh, ti ayah kasih kobong dia. Untuk supaya dia mau tanam apa kan ti ayah ada tanya waktu dulu itu dorang tetap biasa bakobon. Begitu ti ayah ada kasih ke sana kebun kira-kira 20 kali 30 dia ada tanam akang tebu, sayur, dia ada tanam milu. Begitu dia ada tanam ke sana itu milu apa segala macam itu, kebetulan itu DP kebun itu kan jalan orang mau ke Kuala. Oh, jalan orang itu di pinggir. Ada yang ti opa tipi tewaga DP nama itu dia banyak sapi. Baru. Serta ti Maria masuk ada DP tanaman ini kan sapi ke sana kamar dia mau kasih minum di Kuala ini. Jaga makan ini Maria mape tanaman. Baru ti Mariama ini soba maki-maki pati pitewaga itu. Oh, dia so maki-maki ini. Dia so maki ini ti pitewaga ini. Baru. Kebetulan ti Mariama itu juga ti ayah ada kasih kambing 1 ekor. Oh, dapat kambing lagi ti Mariama ini yang pola memang ini. Dia ada rawat di situ. Berarti ti Mariama ini ada tinggal dengan ti ayah. Ada tinggal sama-sama dengan ti ayah. Ti ayah, ti ayah perumah. Baru. Serta dia soba maki-maki pati pitewaga itu dia bilang saya ini ada binatang juga, tapi saya ada rawat. Dia bilang begitu. Kenapa? Kan dia tidak tahu bahasa Gorontalo, bahasa Indonesia tuh. Longola ulemu, bohe huli-huli yang ma. Dia bilang begitu. Ulah udah bawa bibiah bohe rawat tiao. Pertama sampai dia ada maki-maki itu. Karena tipi tewaga itu rasa takut karena cuman itu DP jalan muka Kuala dia sempat bilang pati ayah. Baru? Dia bilang saya ini ayah ti Maria masuk maki-maki kamar memang saya salah karena sapi-sapi saja jangan makan DP tanaman. Tapi bukan sengaja nanti saya mau ke Kuala kan ini sapi ini ada DP anak-anak belum pakai tali. Yang DP anak sapi ini jaga makan ini DP tanaman 5 liama ini yang polahi ini.
Baru itu Timaliama sepulang kamari pati ayah perumah. Ti ayah almarhum langsung tegur. Dia bilang, ti ayah ada tegur. Iya. Baru Maliama, kalau di kampung begini tidak boleh mau maki-maki pak orang-orang sini. Nah, dia pakai bahasa Gorontalo. Dia pakai bahasa Gorontalo. Nah, baru ti ayah bilang kalau mau maki-maki dengan orang sini atau cari masalah dengan orang sini, ada polisi mau datang kamari mau tembak. Dia bilang begitu. Dia bilang begitu di ayah. Dari situ ti Mariama ini tidak mau pergi pada pekobong, kurang babadiam di kamar. Karena dia sepikir ti ayah ada bilang kamari, kalau memang mau maki orang di kampung, ada polisi mau datang kamari mau tembak. Sementara dia kan sudah bamaki. Sudah maki. DP pikiran itu Komandan. Iya. Berarti tinggal mau tunggu polisi mau tembak pada dia karena dia sudah maki. Padahal tidak seperti itu tidak kan? seperti itu. Tapi memang tangkapan orang hutan begitu. Iya. Karena dorang ini begitu kasihan dorang pe. Begitu kira-kira 2 hari memang dia tunggu kamar tidak ada orang mau tembak pada dia. Ada lari malam, ada basusul pas saya sampai di atas sana itu pas sampai tampak kerja di Dusun 3 Lingkobu DP nama. Di hutan. Bukan di hutan, Dusun 3 juga Dusun itu, 3. Tapi wilayah Longalo. Tapi memang sotor akhir kampung itu. Sotor akhir kampung Begitu saya sudah balik ke sana Timar yang ada bajalan ini, saya langsung tanya, ada bajalan siapa? Sendiri. Karena ayah ada bilang di kampung ini kalau maki orang, ada polisi mau datang kamari mau tembak. Sementara kita sudah maki-maki orang, ada bapiar sapi di sana. Saya bilang tidak betul. Betul. Dia tahan yang mana tetap betul ini. Betul itu yang kata itu. Iya, si ayah ada bilang itu. Sementara papa kita ada ingat kamari cuma ngana yang bisa babela pak kita dari pertama, makanya kita ada basusul kamar, kita sedang pulang-pulang di kampung, kita juga sedang pulang di hutan, sempat tinggal dengan ti papa. Dia Tikaune. Iya, dengan saya. Dia juga panggil papa Tikaune ini. Iya, pokoknya laki-laki itu dia panggil papa, perempuan dia panggil mama, tapi di bahasa Limaliam ini kemudian tetap bahasa Gorontalo. Bahasa Gorontalo. Sampai saya pindah di Mongiilo. Waktu seberapa bulan itu di situ itu saya langsung pindah di Mongiilo. Baru di Mongiilo itu kan ada juga tahun berapa ini dorang ada bentuk pasar kecil di situ di Bulang Ulu. Masih jalan Iko SS waktu itu. Begitu ada pasar di Bulang Ulu ini, saya ada panggil kamar ke pasar Inti Maliama. Dorang ada kasih apa? Es Imambo ini. Es Mambo. Dia suruh rasa pati Mariam ini. Kira-kira jam-jam 9 es ini yang ini es Mambo yang kekecili. Baru ti Mariam ada pegang ke sana. Ini memang dingin, dia langsung lepas. Dia bilang, "Ini mau apa sebenarnya?" Baru dorang bilang ke sana, "Ini mau minum, mau makan." Baru ti Mariam, "Mau ngabotu mau hulo?" Batu mohulo dia. Es ini dia bilang batu mohulo. Karena berarti batu dingin. Batu dingin dianggap batu dingin. Dia kira-kira dapat habis 4 biji itu Komandan. Iya. Dari situ dia itu semulai masuk influenza atau apa, cuma batuk, baringus, baringus. Sampai jadi DP penyakit itu. Tidak lama dari situ itu Timariama langsung meninggal tidak lama dia meninggal tapi sebelum dia meninggal itu kan dia waktu ada bakalnya dengan Tikaune kan saat itu kan ada DP taman toh DP taman ini Tikaune sempat cari juga. Kalau DP taman ini pernah orang sama-sama dengan Timaliama ini yang bacari dan pernah cuman dia sendiri yang bacari, cuman waktu itu orang cuma kasih jangka 1 hari Timaliama ini tetap mau pulang kamari. Baru. Sementara orang mau bacari ini kan tidak segampang macam orang baku cari Orang tetap ada firasat di hutan itu. Misalnya ini lokasi dorang pelokasi. Begitu dorang baku pisah, dorang mau kasih tanda di kayu dengan peda. Begitu. Misalnya saya ini hari ada api kamar di situ, saya mau bertanda.
Oh. DP besok atau kapan begitu Timaliama mau pi kamar dia sudah dapat lihat itu tanda berarti Timaliama ini dari sini. Begitu DP tanda ini. Oh, jadi dia kasih tanda di pohon nih. Nah, baru Timaliama juga sempat tanda di sebelah. Begitu Timelu mau pi kamar, oh berarti DP nama siapa? Timelu. Yang DP taman ini? Iya. Timelu ya? Timelu DP nama. Timariama bilang begitu, iya, Timelu DP Timelu. Baru? Baru kalau memang dorang sudah lihat ke sana, itu memang ada tanda begitu, berarti dorang itu memang kurang di sekitar lokasi itu, dorang mau cari akang, so tidak berpindah di situ. Kurang mau tunggu waktu di mana baku dapat akang. Karena Timaliam ada ingat kamari karena DP orang memang jujur. Kebetulan cuma dia ada kasih jangka 1 hari. Memang dia semua dapat kamar Timel, ada ingat kamar baku janji dengan orang di kampung cuma 1 hari. Terpaksa dia ada tinggal kamar 1 hari. Berarti jujur dia amin. Kalau karena DP janji begitu, Pulahi itu memang jujur ya? Itu kemudian memang pernah saya ada pesan, saya dengan sampai istri pertama ini asli DP nama. Waktu itu orang anak pergi di bawah ini, kebetulan sampai istri ini ada cuci baju. Baru dia ada jemur ke sana. Baru siapa yang jemur? Timaliam? Sampai istri. Oh, itu. Baru dia ada pesan kamari. Kalau ada hujan Maliama, lihat ke sana ini baju. Sampai istri ada pesan pada dia begitu. Tapi ini Tima itu tidak sempat kalau ada babilang yang mana kalau ada hujan angka di rumah ini baju. Dia cuman babilang lihat ke sana. Lihat ke sana ini baju. Begitu kemudian hujan keras, dia cuma duduk di muka rumah, lihat ini baju ada kena dengan hujan keras. Memang itu DP kejujuran, memang DP otak seperti itu. Iya, nanti mau bilang pasti-pasti. Nanti mau bilang pas-pas kemudian. Begitu. Itu memang berarti kalau cuma mau ada bilang suruh panjat kelapa, dia cuma mau panjat. Kemungkinan begitu. Karena pengalaman itu baju. Kalau tidak mau bilang turun kamar, tidak mau turun juga. Astaga. Baru DP tugas di rumah itu kemudian kalau memang misalnya dia ada pagi-pagi itu ada suruh basapu, suruh cuci piring. Baru memang tidak boleh orang lagi mau baku ganti DP pekerjaan itu. Memang dia tahu itu DP kerja. Begitu juga saya pekerja, memang saya walaupun susah saya pekerja, kalau memang tidak meminta bantu pada dia, cuma dia mau ke kamar. Karena memang saya tugas. Itu memang jadi nanti mau kalau mau minta tolong pada nanti mau minta tolong. Itu pun kalau saya minta tolong pada dia, begitu saya minta tolong pada dia, memang dia tahu DP kerja itu. Begitu. Begitu pekerjaan orang Polahi Boti. Iya, Polahi. Tapi kalau kan dia sudah meninggal toh? Iya. Tahun berapa dia meninggal itu? 2001 kemudian. 2001 ya? Iya. Oh, kasihan juga ya, selama. Baru ada kubur di mana kasihan? Di Mongilo. Kalau sekarang kan pemekaran desa tuh, jadi Mongilo Utara. So jadi Mongilo Utara. Di Mongilo Utara sekarang DP kubur. Di Mongilo Utara DP kubur sekarang ini. Oke. Di Mongilo Utara dusun? Bulang Ulu ini kan sudah jadi beberapa desa tuh. Ada Mongilo dan Mongilo Utara. Ada pekuburan sekarang itu di Mongilo Utara. Oh, Mongilo Utara sekarang. Tapi di dusun berapa itu ya? Kan saya babin di sana tuh. Dusun 1 kalau tidak salah. Pas di belakang masjid itu Pate Rasid Peruma itu kan ada kuburan di belakangnya. Di situ kasihan dikubur di situ dia. Tapi DP Tamang itu so tahu dia ini meninggal atau bagaimana ya? Kalau itu saya tidak tahu juga kemudian karena sampai ini 2022 tidak sempat baku dapat dengan biar cuma DP tanda-tanda dia mau potong kayu atau apa di hutan sana. Mungkin dia pindah atau bagaimana. Timaliama juga dia tidak tahu meninggal atau bagaimana, itu saya tidak tahu. Tapi pada saat itu waktu ada bayi ini dan Tika Une itu ada bakal Timaliama dengan Tika Une itu. Saat itu Timaliama itu ada suami atau bagaimana? Kalau dorang ada tanya waktu sesampai kamar di kantor desa kan ayah yang tanya-tanya pada dia. Dia dengan Timelu itu sepupu itu dorang dua. Sepupu. Tapi sepupu dorang dua baku madu karena dorang pelaki ini cuma satu DP nama Telamusu.
Oh, DP laki cuma satu. Iya, te Lamusu DP nama. Lamusu DP nama. Dorang pelaki itu. Baru DP laki ini tidak ada pada saat itu, tidak ada. So meninggal duluan. So meninggal DP laki ini. DP papa mantu ada kasih apa? Dia ada bunuh. Pokoknya Timaliam ada bilang ini DP laki itu memang dorang ada suruh mencari makanan. Cuma dapat kamar sadiki-sadiki, misalnya bacari udang, bacari pucuk-pucuk rotan ini, cuma dapat kamar sadiki. Malahan DP papa mantu bilang, ini kalau mencari seperti ini, tahu-tahu tak usah hidup. DP rencana kan memang dia sama bunuh. Oh. Karena tidak mendapat piara pada DP anak ini. Oh, begitu. Begitu Timaliam ada cerita pati almarhum ini kasih ya. Oh, pati ayah ini. Iya, pati ayah ini. Begitu itu Lamusu berapa hari, berapa bulan tetap begitu DP kerja, cuma dapat kamar sedikit, tidak mau tidak mau cukup bisa, Pak. Iya, mau sanggup untuk menafkahi ini yang dorang dua ini. Begitu dia sudah tidur, dorang bagi dengan tompak di perut atau di apa. Begitu Timaliam ada bilang itu. DP papa yang bagi? Iya. Papa Limaliama? Pokoknya saya tidak tahu di antara Papa Limaliama dan Papa Limelu ini. Cuman dorang pe papa yang babage. Tapi menurut Limaliama, dorang pe papa dorang yang babage di orang pe pada suami ini ya? Iya. Sampai meninggal kurang dorang dua ini langsung. Dari situ itu dorang dua sebab ada yang dorang pe keluarga itu. DP papa itu langsung lari sampai saya dapat di hutan bagian, pokoknya di hutan sana. Karena dengan adanya kejadian itu, Timaliama dengan Timelu ini langsung lari. Sampai baku pisah dengan dorang pe papa dengan orang tua ini. Iya. Baru dia pe ini itu tahu ndak dia pe kuburan itu di mana? Kalau suami pe kuburan itu. Menurut Pak Timaliama yang bercerita dengan ti almarhum itu ti kepala desa, kalau dorang mati dengan ajal, tetap dorang mau kubur. Kalau mati dengan ajal? Ajal. Kalau mati dibunuh begitu? Kalau mati dibunuh begitu cuma dorang buang. Begitu dorang, cuma menurut Mariam Iya. Iya. Berarti banyak juga kuburan di sana ini, di hutan ini. Kalau menurut Mariam juga banyak, tapi tidak satu tanpa. Tidak satu tanpa ya? Tidak satu tanpa. Berarti. Sedangkan dorang juga tidak ada rumah. Tidak ada. Misalnya ada babekeng pondok di sini macam ini hari. Baru cari makanan, cari udang, segiling atau apa. Begitu mau dapat malam di sana, babekeng pondok di situ juga. Sampai dorang itu tidak menetap di hutan-hutan itu begitu karena dorang tiap hari ini cuma mencari untuk makanan hari-hari. Cuman begitu DP ini itu dorang pe kehidupan sehari-hari seperti itu kasihan ya. Iya. Baru dorang juga tidak tahu bahasa seperti orang begini ya. Sedangkan DP bahasa itu kemudian masih ada yang bahasa Gorontalo lebih asli dari Gorontalo sekarang. Maksudnya? Karena kalau bahasa Gorontalo saya tahu, Mohenela itu, dia punya masih ada lagi yang Mohenela ini kan baku dusu kan? Baku dusu. Kalau dia punya Mohiatua. Mohiatua? Apa ini? Artinya bahasa Gorontalo lebih to atau apa itu Mohiatua itu? DP bahasa ini Mohiatua. Mohiatua. Dia mau kasih pesan kesan misalnya ada anak-anak tuh. Japo ali Mohiatua uti. Maksudnya jangan baku dusu begitu. Jangan baku dusu begitu. Mohiatua. Baru ada juga satu saya dapat ingat kamari mau baku sedu ini kan ke bahasa Gorontalo mau itohu. Mau itohu. Japo itohu. Ulio japo tulengo. Artinya bahasa Gorontalo ada yang lebih asli dari bahasa Gorontalo ini. Makanya berarti jamo tulengo. Japo tulengo. Japo tulengo. Kalau po tulengo itu bahasa Gorontalonya itu japo itohu. Motontulengo. Motontulengo. Iya mungkin. Iya mungkin seperti itu tempat tanduk atau apa. Maksudnya bahasa Gorontalo ini kemudian masih ada yang asli-asli ini. Begitu ya. Makanya begitu Limaliama begitu Japotulengo. Kan sekarang Japotontulengo atau Japotontulengo apa? Jangan kuat baku sedu. Iya mah asli lo Luhulontalo ngami kemudian. Baru dengan adanya Timaliama so meninggal itu bagaimana tika une perasaan kasihan? Tetap
wanu indolima itu kemudian karena dia itu kasihan sempat jaga bantu sama Tika Une kan. Seperti sapi anak sungguh juga dia walaupun cuman orang hutan. Tapi kalau menurut saya pada waktu dia meninggal itu tetap rasa kasih sayang itu kemudian ada. Sempat saya dengan ada sapi taman itu di Owata Tika Jamal itu yang rambut panjang itu. Tika Jamal. Sempat orang ada kasih tahu Pak Camat, tapi Pak Camat waktu itu saya sudah lupa. DP nama? Iya, di kantor Camat Tapa. Sampai banyak DP bantuan dia meninggal sampai 40 hari orang ada urus itu. Oh, kasihan ya. Iya, karena orang sudah lihat langsung waktu itu kan sempat saya panggil kamar di Tapa. Oh, sempat juga dipanggil di Tapa ini. Iya, kemudian Maliama ini yang Polahi ini. Begitu dia saya mau panggil kamar di Tapa, banyak dia mau dapat ke sana ini doi, baras, minyak. Iya. Pada waktu itu kan belum ada mobil macam sekarang, tetap dia mau pikul ke sana, DP tangan mau pegang ke sana ini. Tapi dia sudah dibawa ini ada masuk pakai pakaian atau bagaimana? Tetap orang kasih baju. Pakai baju. Iya. Baru bagaimana dia perasaan pakai baju itu? Kalau pertama saya sempat yang bakal ganti dia itu kemudian di kamar pati almarhum yang kepala desa. Pagi itu saya ada kasih keluar ke sana itu pedito, saya ada pakai ke sana itu CD, celana, baru saya pakai blus. Dia bilang rasa panas DP badan dan gili sekali DP kemaluan. Dia kan orang jujur. Iya. Baru dari situ saya bilang ke sana kalau tidak mau pakai yang begini tidak boleh kalau di kampung, tetap pakai begitu. Dari situ dia tetap kalau mau turun kamari mau pakai itu. Begitu dia mau sampai ke sana di Mongilo pas sampai rumah, cuman pakai celana kalau bulus dan kaos itu dia semua kasih keluar ke sana. Karena tidak biasa berarti kalau cuman dia mau turun kamari dia pakai baju. Pakai baju. Tapi kalau dia pulang ulang di rumah di tetap kampung mau buka baju cuma pakai celana. Cuma pakai celana ya. Kan panas. Astaga. Ini cerita Maliama ini. Berarti dengan adanya kehilangan meninggal ti Maliama ini Tika Une merasa kehilangan juga karena sudah dianggap sebagai anak sendiri juga ini Maliama ini ya. Baru kemudian ini sampai saya dulu itu sapi rokok kan cuman rokok seki kuda terbang ini. Begitu dapat ambil kamari pati Maliama ini banyak pengunjung untuk mau beli apa dia, banyak juga yang kasih rokok surya apa saya. Sampai dari 2009 itu saya biasa di Surya. Begitu ti Maliama ada meninggal, orang mau kasih satu batang pun susah. Berarti sama dengan babuka rezeki Tika Une juga itu ya? Iya, babuka rezeki tapi saya menutup rezeki juga dia kan. Itu dari 2001. Jadi kalau dengan adanya dia meninggal ini kasihan rezeki Tika Une juga sejaga mulai. Ini juga tidak ada yang jaga balia, apa kan? Tapi kalau memang saya yang kamar kemudian kesusahan saya dari dulu sampai sekarang itu tetap belum berubah. Karena orang usaha dari dulu itu kan cuma batipar, ambil rotan. Ti Maliama jaga bantu itu? Iya. Nah, baru begitu dia meninggal ini saya ada kawin di Pilolahea. Dengan ti Risna Rumiati Podungke. Nah, dari situ saya semua tahu pegang sensor, semulai jaga mencari bisnis di gula merah. Berarti ketika ti Maliama meninggal, Tika Une jaga mencari sendiri. Lo juga jaga makasih terus pencarian yang kemarin itu Cuman waktu dia masih hidup ini, saking banyaknya orang yang jaga balia sehingganya Tika Une khawatir jangan sampai orang mau beke apa-apa pati Maliama ini. Tika Une kesibukan yang awalnya ambil rotan ini itu ini tidak sempat jaga dapat ambil kan? Cuman karena baku jaga dengan tim Maliama ini. Tapi alhamdulillah begitu saya baku jaga dengan tim Maliama, banyak juga pengunjung mau beli apa dia, sampai rezeki juga banyak masuk. Ada yang masuk ya. Tapi ketika dia sudah meninggal,
Saya mencari sendiri ya. Sampai saya sudah dapat tahu bahasa sensor. Tahu bahasa sensor, tahu bahasa kebun. Sampai itu dapat jodoh di Pilolahaya itu. Iya. Baru nanti dengan sampai istri itu kemudian dia suka belajar saya bisnis di gula merah. Sampai sekarang itu saya tahu bapak kampas. Sampai saya tembus di Manado, di Bitung, bawa gula merah, di Paguyaman, Marisa. Iya. Itu perjuangannya sampai istri itu kasihan. Alhamdulillah begitu dia dengan saya. Iya, dia kasih belajar. Dia kasih belajar sampai saya rasa senang sampai sekarang ini. Sampai dengan sekarang ya. Berarti bu sampai di situ cerita 55 itu ya sampai dia meninggal itu ya. Iya, kemudian. Berarti terima kasih kawan ya, berbagi cerita juga tentang kisah di Kaune yang dapat tangkap suku Polahi di Gorontalo ini ya. Ya. Nah, insya Allah di Kaune kisah ini dapat bermanfaat buat para penonton yang nantinya akan menonton video ini ya. Amin. Oke. Karena berhubung sudah azan juga, kita juga mau sholat. Kita akhiri dulu video kali ini ya. Sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.